pemerintah itu dari sisi intention ya, dari sisi niat, kenapa membangun yang lain itu ya memenuhi kebutuhan masyarakat gitu ya. Dan menjelang masuk ke periode kedua ini kan Bapak Presiden kan memberikan arahan ya, ada 5 arahan ya, dan arahan yang pertama infrastruktur untuk memperbaiki konektivitas. Jadi persoalan yang tidak dipecahkan ya pertama adalah masalah konektivitas, karena itu salah satu masalah di kita ya. Mungkin kalau kita di Pulau Jawa mungkin nggak terlalu merasakan ya, tapi kalau kita di luar Jawa apalagi ke wilayah timur itu kita akan merasakan problem itu. Jadi kalau pertanyaannya kenapa membangun berbagai fasilitas juga pelabuhan dan infrastruktur lain ya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya terkait konektivitas gitu ya. Nah cuman kita memang mengakui ya bahwa di beberapa lokasi mungkin pemanfaatnya belum optimal, dan kami dari kantor staf presiden juga melakukan monitoring itu, dan kita menemukan bahwa masalahnya tidak bisa digeneralisir ya. Masalah di infrastruktur, pemanfaatan infrastruktur di satu lokasi dengan lokasi lain itu tidak sama ya. Termasuk misalkan Kertajati yang dapat banyak sorotan. Sebenarnya kalau dari sisi kami kita sudah komunikasi dengan berbagai instansi terkait. Justru kalau Kertajati kita sudah membayangkan solusinya sebenarnya sudah ada, tinggal kita mengeksekusinya aja. Oke, baik Pak Edi. Tapi melihat juga apakah memang atas nama konektivitas begitu ya, jadi semuanya dipaksakan, sepi tidak apa-apa, yang penting konektivitasnya ada. Apakah memang nantinya akan seperti itu Pak Edi? Kan kita membangun kan bukan hanya untuk tahun ini ya. Katakanlah di beberapa bandara, kita lagi ngomong bandara mungkin sepi untuk tahun ini gitu ya. Tetapi kan kita membangun itu kan bukan hanya untuk saat ini ya. Kita juga membangun untuk ke depan gitu ya. Jadi saya kira tidak terlalu fair juga kalau kita melihatnya untuk saat ini. Tapi bahwa itu menjadi concern kita bisa memahami ya. Tetapi poinnya adalah kita harus lihat ya nanti untuk ke depan gitu ya. Jadi terutama untuk bandara-bandara yang ada di lokasi-lokasi yang selama ini sulit dijangkau oleh transportasi publik khususnya dengan angkutan udara, dan itu ada hubungannya dengan logistik, harga barang dan jasa dan sebaiknya. Dan juga bukan hanya bandara udara kan, tapi juga pelabuhan, angkutan laut yang kita sering sebut sebagai tol laut dan sebagainya. Jadi poinnya adalah kita membangun itu bukan hanya untuk sekarang tapi juga untuk ke depan. Jadi oke lah mungkin ya kita katakan yang di luar Jawa betul seperti yang Anda katakan, kita perlu konektivitas, tapi apakah memang untuk di Pulau Jawa sendiri kita masih butuh begitu? Karena tadi juga ada opsi-opsi seperti ada rel double track dan lain-lain, dan juga Anda tadi juga mengatakan bahwa memang untuk di Kertajati yang sepi ini sudah ada solusinya. Solusi apa ataupun seperti apa agar di Bandara Kertajati juga dapat dipakai dan juga ramai oleh penumpang? Ya, jadi kalau untuk Kertajati itu kita udah rapat koordinasi ya, dan menurut kami sih solusi yang muncul dari rapat itu sih cukup masuk akal. Yang pertama apa? Jadi Hussein Sastra Negara, bandara yang sekarang di Bandung itu sebenarnya kan Pangkalan Angkatan Udara ya. Itu dikembalikan fungsinya sebagai untuk Pangkalan Angkatan Udara, TNI AU punya gitu ya. Nah, penerbangan sipil itu dipindah ke Kertajati. Tapi itu syaratnya harus tol Cisumdawu itu harus ada. Kalau nggak ada itu jauh lama ya. Kalau jauh kan sama saja ya, tapi lama dari Bandung ke Kertajati. Nah sekarang kan sudah jadi ya tol Cisumdawu itu, sehingga dari Bandung ke Kertajati itu hanya perlu waktu kadang 1 jam atau lebih sedikit. Ya, ini harus simultan. Nah kemudian berikutnya adalah penerbangan untuk haji dan umroh. Jadi selama ini jamaah haji yang dari Jawa Barat itu kan asrama hajinya kan ada di Bekasi. Nah kenapa? Karena berangkatnya dari Halim. Nah, jadi nanti harus ada kebijakan untuk jamaah haji dari Jawa Barat itu dipusatkan pemberangkatannya dari Kertajati, dan itu artinya perlu dipertimbangkan pemindahan asrama haji yang selama ini di Bekasi, kemudian didekatkan ke dekat-dekat Kertajati. Mungkin ya nggak harus di Kertajati benar, tapi yang jaraknya mungkin dalam jarak tempuh 1 jam atau 1-2 jam saya kira cukup bisa dimengerti ya. Nah, jadi hal-hal seperti itu saya kira cukup masuk akal ya, tapi memang harus dibarengi dengan perubahan kebijakan ya, seperti tadi ya, pemindahan penerbangan sipil, kemudian pembangunan atau pembukaan jalan akses tolnya, dan kemudian kebijakan untuk pemberangkatan umroh dan haji yang dari Jawa Barat. Saya kira untuk Kertajati kalau dari pihak kami ya kami optimistik bahwa
itu ada. Nah, Baik, saya ya, akan bertanya pada Anda bahwa memang yang Anda sebutkan tadi menurut Pak Alvin sebetulnya tidak sesuai ataupun tidak akan membuat Bandara Kertajati ramai. Mulai dari Anda katakan ada Cisumdawu, lalu juga pengalihan Bandara Husein Sasranegara, dan juga untuk ibadah umroh ataupun haji juga dialihkan ke Kertajati yang mana memang orang lebih memilih mendingan ke Soekarno-Hatta dibandingkan ke Kertajati. Bagaimana pendapat Anda, Pak Edi? ya kan itu perlu proses ya. Tapi kalau dari kami sih, kami yakin bahwa itu menurut kami solusi yang cukup masuk akal ya. Tapi kita terima ya kritik dari Pak Alvin bahwa itu sebagai langkah korektif yang idealnya harusnya dipikirkan dari awal, kita terima ya. Dan untuk ke depan saya kira ini menjadi masukan yang sangat baik. Tapi tadi kemudian ada satu poin juga yang disampaikan Pak Alvin yang bagus ya. Jadi ini perlu kerjasama semua pihak, bukan hanya urusan pemerintah pusat aja nih. Pemerintah daerah ini juga mesti ikut berperan, karena bagaimanapun juga kan lokasi bandara-bandara ini kan ada di daerah. Dan saya sepakat dengan Pak Alvin bahwa daya tarik daerah membuat orang mau datang ini juga saya kira menjadi satu hal yang bisa diupayakan oleh